Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa terus kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Kalaulah sejenak kita merenung betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dibanding dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu masih jauh panggang daripada api. Oleh karena itu, marilah terus kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti daripada rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat merangkaikan salam semoga terus tercurah kepada Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah andai ini Ramadan terakhir. Bila ungkapan ini terus hadir di dalam benak kita, bila ucapan ini terus kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan meningkatlah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belum maksimal melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Karena kita belum menganggap ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin sebagian di antara kita masih meyakini bahwa Ramadan yang akan datang itu pasti akan berjumpa lagi. Padahal semua itu merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menjamin apakah Ramadan yang akan datang masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka anggaplah ini Ramadan terakhir kita dengan tujuan agar kita lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ini kita tarik kepada ibadah-ibadah yang lain, andai ini solat terakhirku, maka enggak berani kita bermain-main dalam solat itu. Tidak berani kita tergesa-gesa dalam solat itu. Kenapa? Andai ini solat terakhirku, andai ini tilawah Al-Quran terakhirku, mungkin kita tidak akan berani tergesa-gesa membaca Al-Quran. Mungkin kita tidak akan berani bersantai-santai untuk tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Andai ini bacaan Al-Quran terakhir, andai ini sujud terakhirku, maka tentu akan kita maksimalkan sujud kita, bahkan sampai bercucuran air mata kita, menangis kita, bersimpuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai ini sujud terakhir, saat kita melangkahkan kaki kita dari rumah kita, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Andai ini langkah terakhirku, andai ini langkah terakhirku, tentu kita tidak akan berani melangkahkan kaki itu kepada hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lebih berhati-hati. Andai ini pandangan terakhirku, andai ini pendengaran terakhirku, andai ini Ramadan terakhirku, maka Ramadan inilah
Ramadan terbaik yang kita lakukan semasa hidup kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan itu datangnya pasti di belakang. Maka mumpung masih Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menuntaskan kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. 3 perkara. Yang pertama, walitukmilul 'iddah. Hendaklah kita menyempurnakan bilangan Ramadan kita. Hendaklah kita menuntaskan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan, yang mana banyak sekali di penghujung Ramadan ini fokusnya sudah terpecah, fokusnya sudah terbagi. Maka bagi seorang muslim, bagi seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fokus yang paling utama itu adalah spirit, semangat untuk menuntaskan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Walitukmilul 'iddata. Hendaklah kita menyempurnakan bilangan Ramadan kita. Inilah yang menjadi prioritas. Lalu yang kedua, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Hendaklah kita bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang telah menuntaskan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, dianjurkan untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah bukan karena hidayah, kalaulah bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita menuntaskan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, wala'allakum tashkurun. Atas perintah-perintah Allah yang telah kita tunaikan, yang melahirkan pribadi-pribadi yang mengagungkan Allah. Bukan setelah Ramadan selesai pula ibadahnya kepada Allah. Bukan berarti setelah Ramadan selesai pula tilawahnya terhadap Al-Quranul Karim. Bukan berarti setelah Ramadan selesai pula infak sedekahnya. Bukan berarti setelah Ramadan selesai pula ibadah salatnya. Karena pribadi yang beriman kepada Allah, yang menuntaskan kewajibannya berpuasa di bulan suci Ramadan, melahirkan pribadi yang mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepadanya, dan melahirkan pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat beliau sampai bengkak kakinya itu melaksanakan ibadah salat itu. Saking lamanya baginda Rasul itu salat, hanya sebab ungkapan afal uhibbu an akuna abdan syakura. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ziyadatul hubbi ila Allah, bertambah kecintaannya kepada Allah. Setelah kita ditempa, dididik di bulan suci Ramadan ini, maka bertambah kecintaan kita kepada Allah, bertambah kecintaan kita terhadap ibadah, bertambah kecintaan kita terhadap kebaikan-kebaikan, bertambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, bertambah kecintaan kita terhadap fakir miskin, bertambah kecintaan kita kepada segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pribadi yang bersyukur itu ziyadatul khauf ila Allah, bertambah rasa takutnya kepada Allah, bertambah rasa takutnya terhadap murka Allah. Kalau ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat di hadapan kita, walaupun nampak itu menggiurkan nikmat, tapi kalau itu mendatangkan murka Allah, rasa takut kita kepada Allah lebih tajam dibanding rasa cinta kita terhadap benda-benda tersebut. Padahal benda itu walaupun nikmat dipandang mata, tapi murka di hadapan Allah, maka cinta kita kepada Allah itu di atas segala-galanya, maka bertambah rasa takutnya kepada Allah. Lalu yang ketiga, ziyadatul roja ila Allah, bertambah pengharapannya kepada Allah.
saat kita bermunajat, saat kita berdoa, bukan hanya sekedar formalitas kita mengangkat tangan kita, tapi pikiran kita entah kemana-mana. Tapi fokuslah kita dalam berdoa, yakin penuh Allah mengijabah doa kita. Doa yang lahir dari hati yang paling dalam akan mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Diijabahlah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan di penghujung Ramadan ini, bak seorang atlet, seorang yang pelari yang begitu kencang, betapapun dia hebat kencang di awal berlari, tapi kalau dia tidak sampai ke garis finish, dia tidak akan disebut sebagai pemenang. Maka semangat awal, spirit awal sudah kita mulai. Sebagaimana kita lihat dulu, awal-awal Ramadan masjid kita ini penuh, masjid-masjid di kampung-kampung, di desa-desa, sampai ke teras-teras masjid, sampai ke lapangan-lapangan penuh. Tapi di penghujung Ramadan ini sudah nampak ada kemajuan, bukan ada peningkatan, sopnya yang maju. Sampailah kita nanti kepada garis finish, insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.